Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan dari Robotika semester 6, mata kuliah pelajaran Leget. Di sini saya akan menganalisa forward kinematik pada robot KRSRI. Yang pertama, introduction terhadap apa itu forward kinematik dan apa itu quadruped robot pada robot KRSRI. Nah, untuk mengendalikan sebuah robot, khususnya manipulator, diperlukan sebuah kontrol untuk mengendalikan tangan atau kaki. Pengendalian robot ini disebut dengan forward kinematik. Forward kinematik adalah suatu fungsi yang memetakan sudut terhadap posisi. Pengendalian ini menggunakan beberapa parameter, yaitu diantaranya dengan posisi dan orientasi. Parameter posisi menentukan koordinat posisi robot, sedangkan orientasi menentukan frame, dimensi yang digunakan robot pada masing-masing join atau titik sendi pada robot. Pada robot KRSRI ini, kami menggunakan 4 buah kaki atau quadruped, yang mana robot quadruped merupakan robot berkaki 4 yang mampu berjalan dengan mengatur pergerakan pada masing-masing kakinya. Setiap kaki robot terdapat 3 sendi atau 3 doff yang memungkinkan end effector mampu bergerak. Nah, ini adalah pandangan nilai XYZ dari pandangan saya, yang dimana di depan ini ada nilai X-nya atau row-nya, dan di atas ini adalah nilai Z-nya atau Y-nya, dan di sini adalah nilai pitch-nya atau Y-nya. Nah, mari kita menganalisa forward kinematik dari desain yang sudah dibuat. Saya menggunakan tumpuan pada robot ini di tengah sini. Saya coba membuat tumpuan di tengah sini, lalu membuat menarik garis sampai ke arah sini. Sebelum melakukan rotasi, kita melakukan translasi atau perpindahan. Nah, sebelumnya ini adalah konsep atau robot berkaki 4 atau robot quadruped. Di sini posisi robot atau posisi kaki tidak dalam kondisi normal, di mana seharusnya posisi robot itu normalnya yang ini tuh seharusnya menghadap lurus ke depan sini. Nah, seharusnya menghadap ini. Begitu pula dengan hal ini. Ini adalah posisi robot saat setup atau saat berdiri, karena untuk menumpuk memerlukan posisi seperti ini. Nah, mari kita ukur dari tengah posisi ini sampai coba di posisi ini sebelum kita rotasi posisi ini. Nah, di sini kita dapati, di sini kan juga ada gambar posisi X ke depan, Z ke atas, Y ke kiri. Nah, di mana posisi nilai dari Y-nya itu adalah 41,43 mm atau 4,1 cm. Dan nilai Z-nya itu adalah 43,69 mm atau 4,3 cm. Dan nilai X-nya itu adalah 39,84 mm atau 3,9 cm. Nah, di mana Z ini adalah nilai minus karena menghadap ke bawah. Nilai Y ini adalah nilai positif, tidak ke kanan, dan nilai X ini adalah nilai positif. Nah, sudah ditemukan nilai ini melakukan translasi 3 dimensi dari titik ini ke terhadap titik ini. Nah, beginilah rumus translasi 3 dimensi, di mana AP itu adalah hasil dari PX, PY, dan PZ.
yang dimasukin di dalam sini. Nah, jika sudah menemukan sudah dimasukkan, maka kita akan melakukan rotasi di sini dengan inputan yang sesuai dengan yang kita mau. Dan di mana dynamic style ini posisi setup yang tadi dibilang di sebelah kiri tadi itu sejajar dengan garis ini, yang dimana posisinya itu 512. Nah, 512 itu harus dikali dengan 0,29 untuk mendapatkan derajatnya. Hampir kira-kira 148 atau 190 derajat di pertengahan sini. Nah, ketika sudah memasukkan nilai translasi sebelumnya, yang kita lakukan adalah rotasi. Nah, nilai rotasi dari sumbu tersebut itu terserah kita mau masukin nilai rotasi X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Setelah kita melakukan rotasi, kita akan melakukan translasi lagi terhadap sumbu X, di mana sumbu X itu berada pada ini, tidak bisa disimulasi sumbu X karena dia kita lihat dari garis ini dia itu ke kanan. Nah, ke kanan itu kan kita sudah bilang tadi bahwa sumbu X itu dia memutarnya ke kanan, beda dengan sumbu Y itu memutarnya ke kiri. Sedangkan sumbu Z itu adalah sumbu terhadap putaran yang rotasi ini. Nah, rotasi yang ini dia terhadap sumbu Z. Tapi kita translasi lagi atau perpindahan dari rotasi terhadap sumbu Z sebelumnya itu terhadap sumbu X di sini. Nah, kita hitung dia dari base bawah yang tadi kita hitung. Coba hitung terhadap sini. Nah, didapati nilai XYZ-nya untuk melakukan translasi atau perpindahan sebelum melakukan transformasi lagi ini. Rotasi lagi, translasi perpindahan dulu sebelumnya terhadap sumbu Z ini, perpindahan melakukan perpindahan terhadap sumbu X ini. Nah, didapati nilai Z-nya 19,08, Y-nya 10,4 mm, X-nya 3,64 mm. Nah, jika sudah menemukan nilai translasi, maka dimasukkan lagi ke dalam rumus translasi, di mana AP itu adalah PX, PY, dan PZ, karena kita menggunakan translasi 3 dimensi. Ketika sudah dimasukkan apa nilai dari ini tersebut, di mana nilai Z-nya yang dimana mestinya minus, kita lihat di sini nilai Z-nya minus karena dia turun ke bawah. Lalu kita melakukan rotasi di sini terhadap sumbu X karena dia naik turun atas bawah. Nilai rotasinya itu tergantung dari rotasi yang kita inginkan. Tapi biasanya untuk robot ini dapat berjalan, rotasinya lebih condong ke arah di bawah 150 karena
di fokus di link ini atau sumbu X ini, dia itu fokus kepada untuk mengangkat kaki servo selanjutnya atau end efektornya untuk dapat bergerak. Nah, setelah melakukan rotasi terhadap sumbu X, maka kita akan melakukan translasi lagi atau perpindahan lagi dari sumbu X ini terhadap sumbu X lagi di depannya. Nah, di sini tidak menggunakan nilai yang besar gitu, karena di sini perpindahannya hanya terhadap sumbu X di depannya. Nah, sumbu Y dan sumbu Z-nya itu tetap karena dia lurus ke depan. Nah, jika sudah ditemukan nilai X-nya itu 5 cm atau 50 mili, itu dimasukkan lagi ke dalam translasi 3D, di mana masukin nilai tadi X, Y, dan Z-nya, lalu di sini melakukan rotasi kembali, di mana rotasi ini terhadap sumbu X, dan itu inputan rotasinya itu terserah dari kitanya ingin merotasi sumbu X, Y, Z-nya berapa, lalu dimasukin data sumbu rotasi tersebut ke dalam rumus ini. Jika mendapati perpindahan X, Y, dan Z-nya, setelah kita melakukan rotasi, kita melakukan rotasi terhadap sumbu X, kita itu melakukan translasi terakhir terhadap end efektor, di mana end efektor ini di bawah sini. Nah, kita ukur terlebih dahulu, di mana di sini nilainya itu adalah lebih ke arah sumbu Z-nya. Sumbu X dan Y-nya tidak begitu atau 0, karena perpindahannya cukup menggunakan sumbu Z, di mana sumbu Z-nya itu adalah 67,55 mm. Nah, setelah mendapati sumbu Z 67,55 mm, kita memasukkan data tersebut ke dalam translasi 3 dimensi, di mana sumbu Z-nya tadi 67,55 mm. Nah, kurang lebih analisa forward kinematik yang pada robot KRSRI quadruped atau 4 kaki itu lebih seperti ini. Yang perlu dijelasin, yang pertama itu yang tadi jelasin, bahwa kita menentukan titik beratnya, titik acuannya. Saya menggunakan servo di tengah, lalu melakukan translasi terhadap perpindahan ke servo ujung sini. Nah, di sini di posisi ini dia melakukan rotasi mau ke arah mana, kanan kiri. Nah, ini rotasi terhadap sumbu Z. Yang kita bilang tadi, sumbu Z itu di arah kiri dan kanan. Servo yang di atas ini berfungsi seperti halnya sumbu Z. Nah, sudah melakukan rotasi terhadap sumbu Z, maka melakukan translasi terhadap sumbu X, di mana sumbu X di sini itu naik dan turun ke kanan. Jadi ini kan kakinya atau linknya itu ngangkat. Jadi rotasi dari gambar atau garis ini, garis 512 di sini, dia akan lebih ke arah ke kanan atau CW untuk dapat mengangkat end efektor atau servo setelahnya. Setelah melakukan translasi terhadap sumbu X, di sini kita melakukan translasi lagi terhadap rotasi terhadap sumbu X, karena di sini
kalau sudah melakukan translasi terhadap sumbu X, kita melakukan rotasi terhadap sumbu X, dan inputannya terserah yang kita mau. Biasanya di sini inputannya lebih ke arah CW, ke kanan, itu terhadap sumbu X. Setelah melakukan di sini translasi terhadap sumbu X, maka rotasi terhadap sumbu X, maka kita translasi lagi atau perpindahan terhadap sumbu X lagi ke arah sini, dan sini lebih ke arah datanya sumbu Z-nya 0, sumbu Y-nya 0, dan cuman ada nilai dari sumbu X. Sudah di sini sudah di posisi dari sumbu terhadap sumbu X, kita melakukan rotasi lagi terhadap sumbu X. Maka di sini terhadap sumbu X, rotasi terhadap sumbu X, dan ini lebih ke arah kanan karena robot itu seperti halnya link seperti ini. Untuk dapat bergerak dia akan link garis ini pasti akan ke kanan, atau dia itu untuk dapat mendorong robot ini melakukan pekerjaannya. Jadi dia yang di depan, pada kaki yang di depan itu lebih ke arah ke kanan. Beda halnya yang kaki yang di belakang itu lebih ke arah mendorongnya, itu mendorong seperti ini, tapi yang di depannya malah sebaliknya. Jadi yang di depannya seperti mengambil, yang di belakangnya seperti mendorong. Jadi lalu setelah melakukan rotasi di sini, maka akan melakukan translasi terhadap n efektor di bawah sini, atau perpindahan. Nah, di sini datanya hanya terhadap sumbu Z. Nah, yang dijelasin tadi itu posisi atau forward kinematik pada posisi robot kaki berjalan ke depan. Nah, beda halnya posisi yang ke arah belakang, karena saya fokus menjelaskan forward kinematik pada satu link 3 DOF ini pada robot kaki yang di depannya. Mungkin untuk penjelasan di kaki yang di belakangnya ada beberapa penyesuaian terhadap beberapa hal, tapi jalur atau step yang dijelasin tadi kurang lebih hampir sama, tapi lebih ke arah beberapa data mungkin ada yang minus, atau posisi X, Y, Z nya mungkin ada yang berbeda atau datanya minus terhadap posisi kaki yang di depannya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Segitu mungkin dari analisa forward kinematik pada robot quadruped. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.